Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini ya kita akan memberikan sebuah kabar gembira teman-teman ya. Tentunya di sini kita akan membahas di seputar info GTK ya. Tentunya info GTK ini yang sangat ditunggu-tunggu ya, khususnya bagi teman-teman yang sebagai penerima TPP ya, atau tunjangan profesi pendidik, atau mungkin TPG ya, tunjangan profesi guru. Tentunya teman-teman kemarin sempat mainten ya terkait dengan info GTK, dan saat ini kemarin teman-teman ya, tepatnya itu ada kabar gembira tentunya bagi teman-teman yang sudah memenuhi syarat dan sudah valid ya. Sekarang statusnya untuk periode SKTP ya, untuk Januari sampai dengan Juni 2022 atau semester 1 itu sudah terbit ya SKTP-nya, sehingga teman-teman sudah sangat lega ya, karena dengan adanya SKTP tentunya teman-teman itu sudah tinggal menunggu saja dana TPP-nya itu cair. Nah, nanti kita akan membahas teman-teman ya, di sini ada kabar gembiranya, yaitu alhamdulillah ya untuk SKTP-nya sudah terbit ya teman-teman. Nah, ini kurang R ya, saya tambah R dulu. Nah, ini kurang R ya. Jadi di sini SKTP-nya sudah terbit. Nah, ini tentunya ya teman-teman tinggal menunggu saja ya pencairan dana TPP-nya. Mungkin ya di sini ada juga ya, mungkin yang info GTK-nya itu belum valid, atau mungkin belum SKTP. Nanti kita coba akan mengecek dulu ya, kita akan coba bantu analisa. Mungkin teman-teman masih ada terkendala terkait kenapa sih info GTK-nya belum valid, atau mungkin kenapa sih kok SKTP-nya itu belum muncul ya. Sedangkan mungkin teman-teman di sini ya, nah di sini status validasi tunjangan profesinya ini sudah terbit ya. Jadi tentunya teman-teman tinggal satu langkah lagi untuk menunggu pencairan ya. Di sini juga untuk tunjangan profesi gurunya, di sini untuk tanggal diterbitkannya SKTP teman-teman. Di sini 28 ya. Jadi kemarin tanggal 28 Maret 2022 ini untuk tanggal SKTP-nya sudah diterbitkan ya. Tentunya teman-teman untuk SKTP ini digunakan ya untuk pembayaran periode Januari sampai dengan Juni 2022 ya. Selamat bagi teman-teman yang sudah terbit. Bagi teman-teman yang belum terbit ya, mungkin masih belum valid ya, atau mungkin nunggu verifikasi dinas ya, kita nanti akan coba bantu untuk memberikan informasi selanjutnya. Nah, tapi kita ingatkan dulu teman-teman ya, mungkin bagi kalian ya yang baru menemukan channel ini ya, atau mungkin baru bergabung di channel ini ya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Bagi teman-teman yang suka membaca berita, jangan lupa ya kunjungi saja di laman resmi kita www.mastiokadea.com. Di sini akan memberikan informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke teman-teman, kita kembali lagi ya. Jadi sekali lagi bagi teman-teman yang SKTP-nya sudah terbit ya, tentunya ini sudah tidak ada permasalahan ya, sehingga dari proses entry data di Dapodik ya, berikutnya ada pemberkasan ke dinas ya. Selanjutnya dinas akan mengusulkan ya, dinas itu akan mengusulkan untuk SKTP-nya ya. SKTP itu adalah suatu keputusan tunjangan profesi ya, mungkin bagi teman-teman dari yang belum paham. Nah, di sini ada proses pembayaran SKTP dilakukan oleh bagian ini ya, untuk guru PNS jenjang TK dan Dikdas ini dibayarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Untuk jenjang Dikmen dan SLB ini dibayarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Ini sesuai dengan kewenangannya teman-teman ya, bahwa untuk Dikdas itu berada di kabupaten atau kota. Untuk Dikmen dan SLB ini untuk kewenangannya di provinsi. Jadi teman-teman nanti jangan sampai salah dalam mencari informasi ya. Terus berikutnya untuk guru bukan PNS atau non PNS ya, ini semua jenjang ya, semua jenjang ini dibayarkan oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemdikbud. Jadi langsung dari pusat, jadi bukan dari daerah. Itu yang perlu kalian pahami. Nah, berikutnya yang paling penting itu adalah diverifikasi data tunjangan profesi teman-teman ya, karena di sini sangat menentukan bagaimana data kalian yang dikirim dari Dapodik sekolah itu nanti tentunya akan diverifikasi di dalam verifikasi data tunjangan profesi ini. Apakah nanti NPTK-nya valid ya, kelengkapan datanya sudah lengkap atau belum ya, status kepegawaiannya ini sudah oke atau belum, kelulusan sertifikasi dan juga beban mengajar ya. Berikutnya nanti tentunya teman-teman juga harus memantau mana yang menyebabkan info GTK kalian itu belum valid ya. Ini selamat bagi teman-teman yang sudah SKTP, tentunya sudah lega dan tinggal menunggu pencairan dananya saja. Nah, ini teman-teman untuk SKTP-nya ya, sesuai yang sudah kita sampaikan tadi, bahwa untuk
SKTP ini sudah diterbitkan tanggal 28 Maret 2022. Tentunya ini untuk periode 1 semester ya. Jadi mulai Januari sampai dengan Juni 2022. Tentunya nanti akan ada lagi ya SKTP untuk untuk semester 2 ya. Itu nanti untuk Juli sampai dengan Desember. Tentunya nanti prosesnya di tahun ajaran baru ya. Jadi nanti di Juli dia akan mulai berproses untuk untuk yang tahap 2 ya, atau semester 2 ya, seperti itu. Nah, terus bagaimana dengan teman-teman yang masih statusnya seperti ini ya, status validasi tunjangan profesi ini valid, masih menunggu verifikasi dinas. Nah, kalau seperti ini sebenarnya sudah aman teman-teman ya. Ini teman-teman sebenarnya harap-harap cemasnya tidak terlalu tinggi ya, artinya berbeda dengan teman-teman yang mungkin statusnya sampai saat ini masih belum valid. Nah, ini kalau masih seperti ini ya, nah, ini tentunya teman-teman cukup konfirmasi saja ke dinas terkait ya. Di sini data sudah valid ya, menunggu admin tunjangan dinas pendidikan ya. Nah, ini sesuai jenjang untuk mengajukan usulan penerbitan SKTP ya. Perlu dipahami bahwa yang mengajukan SKTP itu adalah dinas terkait ya, sesuai dengan informasi tadi. Untuk jenjang TK SD ya, itu ada di dinas kabupaten kota. Untuk jenjang SMA SMK atau SLB itu di jenjang provinsi ya. Nah, ini jika dalam 1 bulan belum juga diajukan SKTP, konsultasikan dengan admin tunjangan di dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya ya. Jadi artinya karena memang yang mengajukan SKTP itu adalah dinas, jadi yang sudah seperti ini ya bersabar saja ya. Tentunya dinas juga akan melakukan verifikasi datanya. Tentunya kalau data sudah oke, teman-teman tentunya SKTP-nya akan diusulkan. Ya, ini sabar ya. Kalau tinggal seperti ini sudah tingkat amannya sudah tinggi ya. Oke, yang berikutnya lah, ini ada status tidak valid ya. Jadi status validasi tunjangan profesinya ini tidak valid. Nah, di sini ada keterangan tidak valid ya, 2 hasil verifikasi data terakhir ini masih belum valid. Nah, kalau seperti ini harus dicek teman-teman ya. Ini tidak validnya karena apa? Nah, seperti yang sudah kita jelaskan di verifikasi data tunjangan profesinya ya. Di sini dari poin 1 sampai dengan 7 teman-teman, ini yang tidak oke itu adalah di beban mengajar. Nah, ini teman-teman harus mengecek beban mengajarnya ini kenapa ya, apakah tidak linear ya, atau jamnya kurang ya, atau mungkin jamnya belum diinputkan sehingga beban mengajarnya ini belum terakomodasi. Nah, caranya teman-teman bisa cek aja di sini ya, di bagian kolom 14. Nah, di sini ada jam mengajar. Nah, selain ini teman-teman juga ada poin 13 terkait dengan tugas tambahan. Ini ada enggak sih tugas tambahannya? Nah, di sini ternyata tugas tambahannya tidak ada ya. Jadi tugas tambahan memang tidak ada. Nah, terus kedua di sini dia mengajar ya. Jam mengajarnya ini jumlah semua ya, jam yang diajar baik yang linear maupun tidak. Nah, di sini jumlahnya berapa? 26. Nah, di sini jam linearnya berapa? Ternyata hanya 6. Nah, ini 6 jelas tidak memenuhi persyaratan ya, karena sesuai persyaratannya itu minimal untuk bisa tunjangan sertifikasinya cair itu adalah 24 jam ya, kecuali bagi sekolah kecil ya. Jadi ini tidak validnya teman-teman ya, ini tidak validnya dikarenakan memang jam linearnya kurang ya, jam linearnya kurang, ini minimal harus 24 ya. Terus yang terakhir di sini total jam mengajar dan linear di sini 6 jam ya. Jadi dia 6 jam ya, tentunya dia tidak memenuhi persyaratan. Nanti teman-teman bisa cek di bagian rombel ya. Di sini di bagian rombelnya ini mana yang linear dan mana yang tidak. Nah, teman-teman harus bisa memahami di sini ya. Cek di sini. Nah, di sini jamnya akan muncul ya, semua jamnya akan muncul. Nah, teman-teman nanti cek di sini ya. Di sini ada jenjang jam mengajar ya, atau DJM-nya. Nah, di sini dilihat linearnya 1 ya. Kalau 1 itu artinya linear ya. Kalau kita tarik ke sini ya, di sini di Dapodiknya ya, di kurikulum ini standar kurikulumnya ya. Jadi kurikulumnya itu untuk kimia ini 3 ya, untuk ini dasar pengendalian ini 4, ini sesuai kurikulumnya. Terus yang dientrikan di Dapodik ini juga sudah benar ya, jadi 3 ini juga sudah dientrikan 4. Jadi kalau sebelah sini berarti sudah betul teman-teman ya, artinya sudah sesuai dengan aturan ya. Nah, terus berikutnya tinggal kita lihat diakuinya ya, diakui ini 3 ya, jadi berarti sama ya, berarti sudah betul ya. Jadi artinya ini antara di Dapodik dengan di struktur kurikulum ini sudah benar ya. Nah, terus berikutnya tinggal kita lihat linearnya saja. Nah, apakah sertifikasinya ya, mapel sertifikasi di sertifikat pendidiknya itu linear tidak dengan jam yang diajarnya ya. Nah, di sini mungkin ini sertifikasinya adalah kimia ya, sertifikasinya adalah kimia. Nah, tentunya kimia itu linear ya. Ya, dia linear dengan kimia. Jadi mapel yang diajar adalah kimia, serdiknya adalah kimia, di sini linear. Nah, tetapi kalau nol seperti ini berarti tidak linear. Jadi kimia itu tidak linear dengan dasar pengendalian ya.
Nah, kimia lagi di sini juga linear ya. Nah, terus di sini PKK ya, berarti PKK itu tidak linear dengan kimia sehingga di sini linearitasnya adalah 0. Terus PKK juga tidak linear lagi ya dengan kimia, maka di sini 0. Maka jam yang linear itu hanya 6 jam. Jadi yang ini 3 sehingga jamnya hanya 6 sehingga menyebabkan data itu tidak valid ya. Seperti itu teman-teman ya cara melakukan cross check datanya. Terus yang kasus kedua ini tidak valid, ini juga sama ya di beban mengajar. Ini juga harus dicek dulu beban mengajarnya itu kenapa. Ya di sini kita cek dulu ya teman-teman. Di sini ternyata dia mendapatkan sebuah tugas tambahan ya. Di sini ada kepala program keahlian. Nah, ternyata di sini teman-teman status validasinya untuk TT ya, tugas tambahannya ternyata tidak valid atau tidak diakui. Jadi kenapa alasannya? Di sini dijelaskan ya bahwa jumlah rombelnya adalah 26. Jumlah tugas tambahan yang diakui itu hanya 5 ya, tetapi jumlah tugas tambahan yang terdeteksi itu adalah 6. Ya, berarti ini ada tugas tambahannya jelas tidak diakui teman-teman ya. Karena apa? Karena melebihi batas yang seharusnya itu hanya 5, tetapi tugas tambahan yang diberikan di dapodiknya itu 6. Maka menyebabkan tugas tambahannya tidak bisa masuk ya. Terus kita cek di bagian jam mengajarnya ya. Jam mengajarnya di sini teman-teman, jam mengajarnya di sini 12. Ini berarti sudah masuk ya. Terus linearnya berapa? 12. Di sini dia berarti sudah sama, sudah betul ya. Jam mengajarnya 12, jam linear 12 sudah aman. Nah, berarti dia logikanya dia adalah tugas tambahan ya, karena kepala program keahlian ini jamnya adalah 12 dengan tambahan jam mengajar 12 ya, sehingga nanti jamnya 24 ya jika sudah diakui. Nah, ini tentunya kalau seperti ini harus dilakukan perubahan ya, cek data dapodiknya sudah benar atau belum. Kalau sudah benar ya tentunya ini tinggal menunggu saja data itu ditarik lagi dari pusat. Nanti teman-teman tinggal menunggu kapan ini melakukan sinkronisasi. Tentunya data itu akan diambil setelah data sinkronisasi data itu ya. Ini terkait dengan tidak valid dikarenakan jam mengajarnya dan tugas tambahnya belum terupdate oleh pusat ya. Terus teman-teman cek nanti sama ya. Di sini cek dulu apakah sudah linear atau belum. Nanti teman-teman bisa lihat di sini ini linear ya. Nanti bisa dicek lagi. Nah, yang terakhir di sini verifikasi datanya ini masih banyak yang silang kuning ya. Kalau silang kuning ini harus dicek dulu ya permasalahannya apa. Di ini status validasi tunjangan profesinya tidak valid 2 ya. Hasil verifikasi data terakhir ini masih belum valid ya. Tentunya kita lihat dulu di verifikasi data tunjangan profesinya ya. Kalau keaktifan seperti ini ya, kenapa keaktifannya kok seru ya, seru kuning. Nah, ini coba konfirmasi dengan admin dinasnya ya. Terus kalau kepegawaian ini juga sama ya. Ini teman-teman harus mengupdate data BKN. Di sini ada update data BKN. Silahkan diklik di update dan nanti teman-teman bisa menunggu kurang lebih 1 minggu ya untuk update data kepegawaiannya. Terus di sini kelulusan sudah oke, validitas data ya. Di sini ada jabatan dan ini juga sama ya. Tentunya teman-teman harus melakukan klik update data di BKN. Tetapi kalau untuk keaktifan coba teman-teman koordinasi dengan admin dinas pendidikan ya. Nanti biar dikasihkan untuk dicekkan status keaktifannya ya. Seperti itu teman-teman ya terkait dengan SKTP bagi teman-teman sekali lagi yang sudah terbit ya, alhamdulillah ya, selamat. Bagi teman-teman yang belum menunggu dan silahkan dipantau datanya ya, dipantau terus ya di info GTK-nya ya. Nanti setiap perubahan tentunya teman-teman harus memahami dan harus mengecek ya di info GTK nanti ada permasalahan apa ya. Oke teman-teman, cukup sekian saja ya, semoga bermanfaat ya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.